إنه من سليمان. Kita akan membahas kisah yang menarik dari Qasasul Quran. Kisah-kisah di dalam Al-Quran, yakni runtuhnya negeri Saba. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita tahu bahwa di dunia ini ada satu negara yang selalu dikait-kaitkan di dalam Al-Quranul Karim. Negeri tersebut kita kenal dengan negeri Yaman. Lalu kenapa saya akan bicara tentang negeri Yaman? Karena kisah tentang kerajaan Saba ini ada di negeri Yaman. Yang mana Saba ini ada yang mengatakan dia adalah satu nama kabilah di negeri Yaman. Dan ada juga yang mengatakan diambil dari seorang yang bernama Saba ibn Ya'ruf. Ada juga yang mengatakan Saba diambil dari tawanan, karena dia orang yang pertama ditawan orang Arab. Dan juga banyak khilaf di antara para ulama yang disebutkan. Salah satunya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Tetapi bagaimanapun bahwa ibrah di pelajaran Al-Quran itu bukan sebab turunnya, tetapi umumnya lafaz. Dan itu kita ambil ibrah, pelajaran dari kisah runtuhnya negeri Saba ini. Sebelum saya ceritakan kepada kaum Saba ini ada kaitan eratnya dengan kisah Nabiullah Sulaiman alaihissalam dan Ratu Balqis. Disebutkan di dalam Al-Quranul Karim ketika Nabi Sulaiman alaihissalam membariskan pasukannya, kemudian kehilangan satu pasukan yaitu burung hudhud. Ketika itu Nabiullah Sulaiman alaihissalam marah, bahkan mengancam la'u'azibannahu ajaban sadida aw la'azbahanna aula ya'tiyani bisultanin mubin. Kalau seandainya hudhud tidak segera datang dan memberikan alasan yang jelas, maka saya akan siksa dengan siksa yang sangat keras atau saya sembelih. Maka tak lama kemudian pasukan burung hudhud itu datang, kemudian memberikan alasan dan mengatakan di hadapan Nabi Sulaiman alaihissalam bahwa dia telah terbang ke sebuah tempat. Hudhud pun mengatakan, inni wajadtu amra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in walaha arsun azim. Kata Hudhud, sesungguhnya aku mendapati seorang wanita yang menjadi raja pada negara tersebut. Dan wanita itu diberikan segala sesuatu dan juga kerajaan yang sangat besar. Tetapi mereka bukan para penyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Hudhud mensifati tentang kisah Balqis, ia mengatakan wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Aku dapati mereka menyembah matahari dan bukan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum fasaddahum anis sabili fahum la yahtadun. Dan setan telah menghiasi perbuatan-perbuatan mereka dan juga menghalang-halangi mereka dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka tidak mendapatkan petunjuk kepada hidayah. Singkat cerita, kemudian Sulaiman mengirim surat kepada Ratu Balqis ini agar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak, maka negaranya akan diserang. Akhirnya kemudian ketika mendapatkan surat tersebut, Ratu Balqis pun kemudian rapat besar bersama para pembesarnya, dan para pembesarnya menyarankan untuk melawannya dengan alasan bahwa kita ini negeri yang kuat, negeri yang banyak pasukan, kenapa kita tidak berperang? Tetapi Ratu Balqis adalah ratu yang sangat lembut. Dia tidak mau ada pertumpahan darah. Dia ingin membujuk Sulaiman agar tidak menyerangnya dengan memberikan hadiah yang banyak. Tetapi Sulaiman tidak berhajat dengan hadiah. Dia seorang nabi. Dia hanya menginginkan umat manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan ingin kaya. Maka segera hadiah itu dibalikkan lagi, kemudian mengancam Balqis kalau tidak beriman kepada Allah, maka dia tetap akan menyerangnya. Akhirnya kemudian, singkat cerita, setelah istana Balqis dipindah Sulaiman dan menunjukkan bahwa Nabiullah Sulaiman adalah nabi yang Allah berikan segala sesuatunya,
melebihi para nabi dan rasul lainnya. Dari situlah maka belakangan Balqis beriman kepada Sulaiman alaihissalam. Setelah Balqis beriman kepada Sulaiman, kemudian juga kerajaan Saba, Allah Subhanahu wa taala anugerahkan nikmat yang sangat besar. Kenikmatan negeri Saba ini membuat cemburu daerah-daerah yang lainnya. Karena begitu suburnya, begitu indahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana li Saba'in fi maskanihim ayah." Sungguh bagi negeri Saba, fi maskanihim ayah, pada tempat mereka itu ada tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala. Negeri Saba itu adalah negeri ayatun min ayatillah, satu tanda dari tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Karena indahnya negeri tersebut, karena suburnya negeri tersebut, tidak ada orang miskin di negeri tersebut. Bahkan mereka semua hidup berkecukupan, sehingga banyak diceritakan manusia di zaman itu. Makanya wajar Allah Subhanahu wa taala mengatakan negeri Saba itu satu tanda dari tanda-tanda kuasa Allah. Jannatani an yamin wa shimal. Di mana negeri Saba itu memiliki dua kebun. Kebun sebelah kanan dan kebun sebelah kiri. Seolah-olah kalau Anda berjalan di sebuah jalan, maka jalan tersebut diapit oleh dua kebun. Dua kebun dengan beragam macam pohon, beragam macam tumbuh-tumbuhan, beragam macam buah-buahan, dan seolah-olah tidak ada musimnya. Musim terus, semua buah-buahan ada. Bahkan menurut para ulama, ketika menggambarkan keindahan negeri Saba itu, sampai-sampai kalau ada seorang perempuan meletakkan keranjang di atas kepalanya, kemudian masuk ke dalam kebun tersebut, ketika keluar sudah penuh dengan buah di atas kepalanya, tanpa harus memetiknya. Bahkan air tidak pernah terputus, tidak kenal kemarau dan musim hujan. Dari situlah Allah SWT berikan nikmat yang luar biasa kepada negeri Saba, sehingga dibicarakan oleh negeri-negeri yang lain tentang keindahannya, dan itu nikmat yang besar. Sungguh negeri Saba ini adalah negeri yang sangat indah. Bahkan dikatakan di zaman itu, negeri tersebut adalah sebesar-besarnya kebaikan yang Allah berikan kepada negeri tersebut. Karena mereka sangat erat memegang tauhid. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkahi negeri tersebut, disebabkan karena mereka memegang Taurat. Betul-betul mereka beragama di atas agama ahli kitab. Dan di zaman itu, agama itu adalah agama yang paling hak. Karena memang belum datang kepada mereka Islam, belum lahir Nabi SAW. Kemudian Allah mengatakan, baldatun khaybatun warabun ghafur. Sebuah negeri yang indah, sebuah negeri yang sangat baik sekali, bahkan bukan hanya itu, warabun ghafur. Kalau seandainya mereka beribadah, mereka bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, mereka memiliki Rabb yang maha pengampun, sehingga nikmat mereka tidak dicabut. Karena bagaimanapun, sebab nikmat dicabut karena kekufuran. Karena orang itu ketika berbuat dosa, tidak mau bertobat dan kembali. Makanya Allah Subhanahu wa taala terkadang mengirimkan bencana untuk mereka. Disitulah setelah kemudian masa berlalu, Ratu Balqis meninggal dunia, kemudian juga disebutkan oleh sebagian asar, diutus kepada mereka banyak para nabi. Ada yang mengatakan 12 nabi, ada yang mengatakan 17 nabi. Allahu a'lam. Yang jelas, diutus kepada mereka kaum Saba ini para nabi. Dan kita tahu tugas para nabi adalah menyerukan manusia agar menyembah Allah, mentauhidkan Allah, dan menjauhi sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemudian seiring dengan nabi mereka satu persatu meninggal, yang mana dijelaskan pada abad yang keempat sebelum Masehi. Mulailah tauhid mereka bergeser menjadi para penyembah berhala. Kemudian pada abad ke-8 sebelum Masehi, mulailah mereka kembali menyembah matahari, bulan, bintang, sebagaimana dahulu kerajaan Balqis sebelum masuk Islam kepada agama Sulaiman alaihissalatu wassalam. Dan kita tahu bahwa dosa yang tidak terampuni adalah dosa syirik. Dan justru syirik itulah yang mengundang azab Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala pun murka.
karena mereka melakukan dua kekufuran. Pertama, kufur nikmat, ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kesenangan kepada mereka. Setiap saat mereka safar, melakukan perjalanan, mereka tidak perlu membawa perbekalan. Wa qaddarna fiha sayat, dan kami mudahkan perjalanan mereka. Allah ingin menggambarkan kepada kita betapa makmurnya negeri Saba. Teman-teman bisa bayangkan, 10 hari perjalanan musafir, 10 hari, 10 malam ia berjalan dari satu daerah ke daerah yang lainnya. Mereka tidak memerlukan perbekalan, tidak harus membawa makanan, minuman, karena sepanjang jalan itu ada makanan dan terairi dengan minuman. Negeri mana ini kecuali hanya cuma ada di negeri Saba. 10 hari perjalanan ke sana kemari, dan subhanallah, Allah beri keamanan. Allah berikan keamanan yang luar biasa sampai Allah mengatakan siru fiha layaliya wa ayyaman aminin. Silahkan kalian berjalan di siang hari, di malam hari kalian akan aman. Walaupun seorang wanita berjalan sendirian, Allah berikan keamanan. Tidak ada yang mencuri, tidak ada yang berbuat jahat, tidak ada yang merampok, karena itu tidak mungkin terjadi. Allah telah limpahkan kepada kaum Saba, hampir semuanya kaya. Akhirnya, karena mereka sudah terlena dengan kekayaan dari Allah Subhanahu wa taala, faqalu rabbana ba'id baina asfarina wa zalamu anfusahum faj'alnahum ahadisa wa mazaqnahum kulla mummazakin inna fi zalika la'ayati likulli sabarin syakur. Karena mereka itu sudah kenyang makanan banyak melimpah, akhirnya mereka berdoa dengan doa yang buruk. Mereka kufur nikmat. Mereka justru berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka meminta kepada Allah agar ketika safar tidak diberikan makanan kepada mereka. Kalau bisa mereka safar itu dalam keadaan lapar. Sehingga mereka mengatakan, ya Allah, ba'id baina asfarina. Jauhilah di antara safar-safar kami, maksudnya jauhi dari makanan-makanan. Jauhi dari minuman-minuman. Karena kami ingin merasakan bagaimana rasanya orang yang safar dalam posisi tidak makan dan tidak minum. Mereka mau susah. Jelas ini aneh. Dan yang lebih parah, mereka bukan hanya kufur nikmat, tapi kufur dalam agama. Mereka mulai menyembah berhala, menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah bintang, dan begitu seterusnya. Dari sinilah Allah Subhanahu wa taala mengirimkan tikus-tikus besar sebesar kucing, yang mana kemudian tikus-tikus itu menggerogoti bendungan Ma'rib, yang mana merupakan bendungan yang membendung air di antara dua bukit. Dari sinilah kebun-kebun Saba dialiri, kemudian bendungan itu dihancurkan oleh Allah, digerogoti oleh tikus-tikus besar. Akhirnya terjadi bencana yang dahsyat, maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan banjir bandang. Maka banjir inilah kemudian meluluh lantakkan semua perkampungan Saba, membumi hanguskan kebun-kebun indah, taman-taman indah, semua habis. Allah Subhanahu wa taala ketika mengirim banjir ini hingga meluluh lantakkan seluruh negeri Saba, beberapa mereka yang selamat mengungsi. Ada yang kemudian ke Madinah, ada yang ke Syam, ada yang ke Persia, dan ke beberapa negara yang penting mereka menyelamatkan dirinya, meminta pertolongan, dan sebagian besar mereka meninggal dan menjadi korban daripada banjir ini. Setelah Allah Subhanahu wa taala meluluh lantakkan semuanya, apakah cukup sampai di sini? Allah katakan, wa badalnahum bi jannataihim jannataini zawatai ukulin khamtin wa aslin wa syai'in min sidrin qalil. Subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Maka kami ganti untuk mereka dengan dua kebun yang tidak sebagaimana dua kebun di zaman sebelum ditimpakan kepada mereka banjir bandang. Yang tadinya beragam macam tumbuhan dan buah-buahan hidup, yang tadinya beragam macam pohon-pohonan dan keindahan yang luar biasa, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala musnahkan, dan tidak ada satupun tumbuh-tumbuhan, tidak ada satupun buah-buahan, kecuali hanya 3 saja. 3 tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di situ. Pertama, ukhulin khamtin, pohon yang sangat berduri dan tidak bisa dimakan buahnya. Kemudian wa aslin, pohon yang sangat besar tapi tidak berbuah,
hanya diambil naungannya saja untuk berteduhnya para musafir. Wa syai'in min sidrin qalil, dan sedikit dari pohon sidr. Pohon sidr juga sama, pohon yang berduri dan berbuah setahun sekali. Itu pun kecil-kecil buahnya, yang tidak mencukupi buat mereka makan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zalika jazainahum bima kafaru." Begitulah kami balas mereka terhadap apa yang mereka perbuat dari kekafiran. Wa hal nuzajil illal kafur, dan tidaklah kami mengazab mereka kecuali karena kekufuran. Lalu apa yang terjadi? Faja'alnahum ahadis, maka kami jadikan cerita mereka menjadi buah bibir di semua tempat dan daerah. Karena itu tanda-tanda kuasa Allah, negeri Saba, negeri yang menjadikan pembicaraan di semua daerah. Setelah terjadi azab Allah, setelah kemudian Allah kirimkan banjir yang sangat besar, kemudian sebagian mereka pergi ke Syam, sebagian mereka pergi ke Irak, sebagian mereka pergi ke Persia, sebagian mereka pergi ke Madinah, maka akhirnya kemudian bapak-bapak mereka menceritakan kepada anak-anaknya, menceritakan kepada cucu-cucunya, akhirnya menjadi buah bibir dan menjadi cerita di semua tempat, termasuk Al-Quran juga ikut menceritakannya. Allah mengatakan, wa mazaknahum kulla mumazzakin. Maka Allah Subhanahu wa taala telah hancurkan sehancur-hancurnya negeri itu. Na'udzubillah. Inna fi dzalika la'ayati likulli sabarin syakur. Ini sebenarnya semua menjadi tanda bagi orang-orang yang mau sabar. Sabar ketika menjalankan ketaatan, sabar ketika menjauhi kemaksiatan, sabar ketika menerima takdir dan keputusan Allah, baik yang baik ataupun yang buruk. Kemudian syakur dan pelajaran buat orang-orang yang mau bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur akan nikmat Allah Azza wa Jalla, maka kami akan tambah nikmatku. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi kalau kalian kufur, tunggulah bahwa azabku sangat pedih, kata Allah.